Welcome to our channel. Saudara-saudari pendengar Yak Sabda yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Markus pengarang Injil. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah seorang pengarang Injil untuk kita, sehingga sampai hari ini kita masih bisa merenungkan Injil yang dia wartakan, yang dia tulis. Menarik bahwa berita sabda yang ditampilkan kepada kita pada hari ini diambil dari Injil Markus sendiri, mengenai Yesus yang sudah bangkit. Lalu dia menampakkan diri kepada para murid. Lalu dia mengutus para murid itu, mengutus ke-11 murid untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yesus yang sudah bangkit itu dan juga menampakkan diri itu mengutus mereka untuk apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah terjadi di dalam hidup Yesus, apa yang menjadi kabar baik itu diberitakan kepada segala makhluk. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai anggota gereja, kita tidak diam dengan peristiwa iman kita. Kita tidak menempatkan ini hanya untuk diri kita sendiri, tetapi itu dibagikan kepada orang lain, dibagikan kepada segala makhluk. Penginjil Markus itu menyebut segala makhluk. Ini berarti bahwa kabar baik itu bukan hanya kepada manusia saja, tetapi kabar baik itu juga mencakup alam di sana, mencakup ciptaan yang lain yang wajib kita beritakan sesuatu yang baik untuk mereka. Bahwa alam juga membutuhkan suatu kabar baik, yakni maksudnya bahwa tidak boleh kita bermusuhan dengan mereka atau mengeksploitasi mereka secara semena-mena. Tetapi kabar baik itu harus terjadi juga di semua makhluk, terlebih-lebih juga kepada sesama kita, kepada keluarga, kepada orang-orang yang membutuhkan, yang orang-orang yang betul-betul membutuhkan kepedulian, kehangatan, cinta kasih dari kita. Itulah yang harus kita wartakan, yang harus kita bagikan, karena kita telah mengalami Yesus, karena kita telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, pandemi COVID-19, kita lalu bertanya apa yang kita wartakan kepada sesama kita. Kita tidak bisa pergi. Dan kalau kita mendengar berita-berita, biasa para pastor itu turne atau juga misa ke lingkungan, dan sekarang sudah tidak ada yang seperti itu lagi karena terhalang oleh bencana ini. Tetapi menurut saya kita tetap harus mewartakan kabar baik, terutama kabar baik di dalam diri kita sendiri bersama dengan orang-orang yang terdekat kita, bersama dengan keluarga. Apa kabar baik untuk ayah yang kita cintai, untuk ibu yang kita cintai, untuk anak-anak yang kita cintai? Bukankah mereka-mereka yang paling dekat dengan kita itu membutuhkan kabar baik, membutuhkan tatapan indah yang menyejukkan, yang benar-benar menyentuh hati, yang menghibur, yang membawa damai? Kalau kita, menurut saya, mewartakan kabar baik seperti ini, niscaya inilah
yang menjadi suatu perutusan yang sungguh-sungguh betul-betul nyata dalam perutusan yang dimaksudkan oleh Yesus. Bahwa Yesus mengutus kita untuk mewartakan kabar baik kepada segala makhluk. Bukan hanya kita saja mengalaminya, tetapi orang lain juga mengalami kabar baik itu. Dan itu telah ditunjukkan oleh para rasul. Misalnya Markus dengan menulis Injilnya, dia ingin mewartakan kabar baik itu kepada segala makhluk. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang pergi mewartakan kabar baik itu sendirian. Dia selalu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang itu, dan dia selalu memenuhi segala kekurangan dan kelemahannya. Niscaya di sana Tuhan bekerja, dia membuat mujizatnya, dia selalu mengasihi orang-orang yang berpegang dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Teruslah kita memberitakan kabar baik dalam bentuk apapun, dalam bagaimana caranya, supaya orang lain merasakan kehadiran kita, merasakan Kristus yang bangkit, merasakan bahwa Yesus sungguh ada, dan orang seperti di dalam pemazmur pada hari ini juga diberitakan bahwa orang menjadi berbahagia karena mereka hidup dalam cahaya wajah Tuhan. Karena nama Tuhan mereka bersorak-sorai, karena keadilan Tuhan mereka bermegah-megah. Semoga inspirasi Injil hari ini semakin meneguhkan kita untuk terus mewartakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan memberkati kita semua. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.